kita menghadap notaris untuk pendirian perusahaan. Untuk mendirikan perusahaannya, PT-nya adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia. Hai, Conomis di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya industri penerbangan Indonesia, ini sebentar lagi akan hadir maskapai penerbangan baru yaitu Indonesia Airlines. Mungkin sebagian dari kamu sudah ada yang mendengar tentang Indonesia Airlines dan penasaran tentang apa sih maskapai penerbangan Indonesia Airlines ini. Nah, untuk itu langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan CEO Indonesia Airlines yaitu ada Pak Iskandar yang sudah hadir di studio Liputan 6 SCTV. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Tadi baru aja landing juga ya dari Singapura dan langsung datang ke sini. Terima kasih ya Pak atas waktu di tengah Terima kesibukannya. kasih kembali atas undangannya. Suatu Oke. kebahagiaan dan kehormatan bagi kita dapat undangan dari CTV di sini. Tentunya itu juga suatu kehormatan buat kita Pak, karena Pak Iskandar mau menyempatkan waktunya. Nah, ngomongin tentang Indonesia Airlines, yang kita ketahui juga sebenarnya Indonesia Airlines ini di bawah perusahaan Calip Holding, ya Pak ya. Kita mulai dari situ dulu kali ya. Kita mulai dari karena kan yang sedang ramai adalah Indonesia Airlines ini di bawah perusahaan yang berbasis di Singapura, yaitu Calip Holding. Bisa diceritakan terlebih dahulu nih, kenapa akhirnya malah jadi perusahaan di bawah perusahaan berbasis Singapura ini? Ya, oke. Calip Holding Private Limited ini adalah sebuah perusahaan yang terdaftar dan berlegalitas di Singapura. Nah, tapi harus diketahui di sini adalah perusahaan ini didirikan oleh orang-orang Indonesia. Up to 80% ownership dari Calip Holding ini adalah dari kita Indonesia, dan saya sebagai chairman di sana mulai merintis Calip Holding ini di tengah, kalau kita boleh bilang, di tengah penderitaan pandemi saat itu di tahun 2021 itu, di saat semua bisnis itu jatuh di sana, semua perusahaan gulung tikar, termasuk perusahaan selama juga ikut ambruk pada saat itu. Saya berpikir, kalau kita masih terus di sini, mau sampai kapan? Nah, terakhir saya coba dari salah satu rekan saya di kementerian di Singapura, dia menghubungi saya menyampaikan ada satu peluang baru, Singapura akan grow up untuk startup company di sana. Nah, kemudian dari sana saya coba mempelajari dan kemudian saya dapat satu kenalan yang secara tidak sengaja, satu partner saya dari Liverpool, dia domisili di Liverpool di Inggris. Kita diskusi sama dia panjang lebar selama 2 minggu kurang lebih. Ya mungkin karena kita punya visi misi yang sama tentang energi terbarukan, tentang bidang-bidang utama seperti aviasi, pendidikan, kesehatan, pertanian. Ini kan bisnis yang sustainable, yang nggak akan pernah ada matinya sampai dengan kiamat. Ya singkat cerita, saya minta dia pulang dari Liverpool, saya dari Jakarta terbang ke Singapura. Nah di sanalah kita mendirikan Calip Holding Private Limited. Baik, jadi Calip Holding ini sendiri perusahaan yang menaungi Indonesia Airlines merupakan perusahaan rintisan yang memang asli didirikan oleh orang-orang Indonesia, tapi memang dalam investor ataupun yang menanamkan modal itu banyak dari investor asing begitu, terutama dari Singapura. Kayak gitu bukan, Pak Iskandar? Ya, Calip Holding itu saat ini kita mengembangkan semua bisnisnya kita itu. Nah, ini sini menariknya. Calip Holding tidak mengembangkan proyek apapun di Singapura. Calip Holding mengembangkan semua proyeknya itu di Indonesia. Hari ini kita sudah mencatatkan 4 anak perusahaan itu yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ada di bidang energi terbarukan, ada 3 perusahaan kita, dan ada satu perusahaan kita itu, ini 2 perusahaan di bidang energi terbarukan, satu anak perusahaan kita di bidang pertanian, dan satu perusahaan kita yang kemarin baru kita daftarkan yang sempat heboh-heboh di media kemarin itu, yang PT Indonesia Airline Group. Oke, nah itulah kenapa memang nama maskapai penerbangannya adalah Indonesia Airlines begitu ya. Karena memang untuk target marketnya adalah ke Indonesia utamanya atau seperti apa? uh, Awal mula kita berpikir tentang airline ini adalah sebuah sustainable business itu karena kita coba ngelihat, kita mempelajari beberapa histori dari maskapai-maskapai besar dunia saat ini. Dan saya juga mempelajari bagaimana maskapai di Indonesia ini lahir. Nah, awalnya itu kita mencoba menyembunyikan nama Indonesia ini sedalam mungkin supaya tidak terendus oleh masyarakat.
dan kita mengeluarkan nama-nama samaran di awal pada saat kita sedang melakukan studi kelayakan. Karena kita tidak mau belum selesai studi kelayakannya kita, tapi di masyarakat udah heboh duluan. Nah, inilah alasan kenapa mungkin masyarakat dulu pernah dengar Kelip Airline, ada Royal Jimpa Airline, kok tiba-tiba munculnya Indonesia Airline. Ini apa ceritanya? Nah, ini adalah sesuatu yang kita sembunyikan di awal memang. Nah, karena kita butuh waktu untuk melakukan studi kelayakan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kita sudah mempersiapkan ini dari 2022 akhir. Alhamdulillah beberapa proses kita sudah selesai lalui, dan setelah kita semuanya siap, nah di akhir bulan kemarin atau di awal Maret kemarin tanggal 7 April kita menghadap notaris untuk pendirian perusahaan. Untuk mendirikan perusahaannya, PT-nya adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia, perusahaan yang berdiri di Indonesia, perusahaan yang berlegalitas di Indonesia. Jadi Indonesia Airline ini bukan perusahaan asing. PT Indonesia Airline perseroan terbatas, perusahaan Indonesia. Investornya itu bisa di mana aja. Itu umum dalam sebuah development company. Sebuah developer company itu dia akan mencari investor atau pembiayaan dari seluruh dunia, itu ya hal-hal yang sangat lumrah. Tapi di mana perusahaan itu terdaftar, inilah inisial dari perusahaan tersebut. Baik, jadi terklarifikasi ya bahwa sebenarnya Indonesia Airlines ini adalah perusahaan yang akan berbasis di Indonesia. Yes. Betul ya. Dan dari awal berarti memang sudah rencananya seperti itu. Namanya akan Indonesia Airlines dari pertama kali mulai diproses di tahun 2022 ya tadi kalau nggak salah. Iya, benar. Itu memang sudah mau namanya Indonesia Indonesia Airlines. Airline. Oke. Karena kenapa namanya itu harus Indonesia Airline? Karena kita membawa sebuah filosofi besar di sini. Kita membawa sebuah mimpi besar yang, maaf cakap kalau kita boleh bilang, mimpi yang belum kesampaian. Mimpi apakah itu? Mimpi dari Bung Karno. Setelah kemerdekaan Indonesia, agresi militer kedua, Jakarta dikuasai kembali oleh Belanda. Presiden Soekarno memindahkan ibu kotanya ke kota Jogja. Tidak berapa lama di sana Jogja dikuasai kembali oleh Belanda. Kemudian Presiden Soekarno dibawa terbang oleh seorang pilot untuk menuju Aceh. Nah, ini juga saya juga kaget. Saya nyari literatur informasi sebanyak mungkin dan ketemunya itu salah satu sumber berita itu dari SCTV. Ini uniknya. Orang yang membawa Soekarno ke Aceh itu adalah Iskandar. Pada saat itu dia yang menerbangkan Soekarno ke Aceh. Di Aceh lah Soekarno berdiam di kota Biren, di kota Jimpa. Di sana Soekarno ngambek setiba di Aceh. Nggak mau makan, nggak mau minum. Dia ngomong ke Tengku Dorberih pada saat itu, Kakanda, belikan saya pesawat. Buat apa? Saya mau bawa Indonesia keliling dunia. Dunia harus tahu Indonesia. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdaulat. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, bahwa Indonesia ini adalah negara yang hebat. Singkat cerita, hanya dalam waktu 1 minggu, seluruh masyarakat Aceh pada saat itu bergotong royong, mengumpulkan segala apapun yang mereka bisa berikan, mereka sumbangkan. Singkat cerita, 1 minggu terkumpullah sedemikian banyak uang dan emas, kemudian dipesanlah pesawat. Dan didirikanlah bandara dadakan di kota Jimpa itu, Bandara Cotgapu Biren. Mungkin kalau saya boleh klaim itu adalah bandara komersial pertama Indonesia pada saat itu, di Cotgapu Biren itu, di kota kelahirannya saya. Oke. Nah, kenapa saya bermimpi namanya itu Indonesia Airline adalah karena dari kota Biren inilah Soekarno bermimpi. Soekarno bermimpi untuk membawa Indonesia itu berkeliling dunia, memperkenalkan Indonesia kepada seluruh masyarakat dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang hebat, negara yang besar, negara yang luar biasa. Tapi itu tidak terjadi hari ini. Ini fakta yang terjadi hari ini. Jangankan kita bandingkan sama Singapura, sama Indonesia, sama Malaysia, Indonesia kalah branding. Ini kita belum cerita Singapura, belum cerita negara-negara yang lain. Sama tetangga dekat kita, Malaysia, kita kalah branding. How come? Dengan maskapai penerbangan BUMN yang ada sekarang, itu masih kalah branding? Oke, kita coba lihat balik ke sejarah. Di tahun 1985,
Emirates baru didirikan di tanah tandus Dubai. Pertanyaannya pada hari itu, dan semua orang menanyakan hal yang sama. Orang gila mana yang mau terbang ke Dubai pada saat itu? It's nothing. Dubai nggak punya apa-apa. Emirates memulai maskapai mereka itu dengan 3 unit pesawat. Dan semuanya pesawat sewa. Di saat yang sama, maskapai Indonesia punya lebih banyak pesawat dari mereka. Punya rute lebih banyak pada mereka. Dan udah lebih dikenal dibandingkan Emirates pada saat itu. Tapi pada hari ini, kalau kita ke bandara besar manapun, let's say kita ke Heathrow di London, yang terparkir di bandara Heathrow London itu lebih banyak Emirates dibandingkan British Airways. Padahal di sana kandangnya British Airways. Nah, ini fakta sejarah. Jadi apa? Sebuah maskapai dengan studi yang baik, dengan perencanaan yang baik, dengan tim manajemen yang baik, aneh kalau ada maskapai yang mengklaim rugi, nggak masuk di akal. Dan itu di luar logika. Baik, jadi dengan adanya sejarah tadi ya, filosofi yang cukup dalam ya, berarti memang berdirinya Indonesia Airlines ini dipengaruhi juga oleh filosofi dari sejarah yang ada di tanah kelahiran Pak Iskandar, Benar, betul? benar. Itu sangat mendalam sekali ya filosofi itu untuk Pak Iskandar sampai akhirnya berambisi untuk mendirikan Indonesia Airlines ini, begitu? Ya, karena gini, orang Aceh itu selalu bertanya, apalagi yang bisa kami sumbangkan untuk Indonesia ini? Apalagi yang bisa kami berikan? Apalagi harus kami berikan? Jadi kalau hari ini orang Indonesia bicara NKRI, orang Aceh udah cerita NKRI itu dari sebelum Indonesia merdeka. Secinta itu kita sama Indonesia. Gitu. Oke, jadi itulah ya cerita di balik yang melatar belakangi berdirinya Indonesia Airlines. Yes. Filosofi yang sangat mendalam, tapi sekarang kan kita juga harus tahu nih, apa sih yang akan membedakan Indonesia Airlines dengan maskapai penerbangan lainnya? Tadi berarti terjawab ya, kalau status maskapai Indonesia Airlines ini akan menjadi perusahaan maskapai penerbangan swasta nasional. Yes. Begitu ya? Correct. Terjawab statusnya akan seperti itu. Kelebihannya akan seperti apa dibandingkan maskapai penerbangan swasta nasional lainnya yang sekarang juga kita udah punya kan? Ya, yang membedakannya itu adalah yang pertama kita tidak akan berfokus di penerbangan domestik. Karena kita melihat kepada data dan angka di tahun 2024 kemarin, total penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta itu adalah 54 juta. Sampai dengan 11 jutanya itu adalah penumpang internasional. Nah, dari 11 juta itu 90%-nya itu dilayani oleh maskapai asing. Hanya sebagian kecil yang dilayani oleh maskapai yang dari Indonesia, maskapai nasional Indonesia. Dan itu pun hanya untuk rute dekat. Hanya ke Australia, 1-2 kota, ke Asia Tenggara. Nah, karena pada hari ini tidak ada maskapai internasional dari Indonesia. Garuda, maskapai regional. Not the international airline. Oke. Malaysia punya international airline, Singapura punya international airline, Vietnam punya international airline, Filipina punya international airline. The only one don't have the international airline is Indonesia. What happened? Kalau kita berkaca kepada fakta, data, dan angka, yang harusnya menjadi maskapai terbesar di dunia itu berbasis di Indonesia. Kalau kita berkaca lagi kepada angka dan data, bandara yang harusnya terbesar itu adalah Soekarno-Hatta Jakarta, bukan Changi. Tapi faktanya hari ini, revenue Bandara Changi jauh lebih besar dibandingkan dengan Bandara Jakarta. Oke, dan makanya Indonesia Airlines ingin menggrab opportunity itu gitu ya. Kan kita taunya kalau mikir Indonesia Airlines ya mungkin akan di domestik gitu ya, saling penerbangan domestik ya. Memang di Indonesia sendiri kan dari pulau ke pulau itu juga butuh penerbangan yang banyak gitu. Yeah. Tapi di sini justru Indonesia Airlines ingin membawa ini ke rute-rute internasional. Sudah ada kepikiran rute apa saja? Ya,
berdasarkan dari studi kelayakan yang kita sudah lakukan. Kita bolak-balik bikin studi itu karena saya bilang gini, saya bukan orang yang suka puas dengan studi. Karena prinsipnya kita di Kelip Holding ini adalah kita tidak akan memulai proyek apapun sebelum kita benar-benar jatuh cinta dengan studi yang udah dilakukan. Once kita udah benar-benar yakin sama hasil studinya, once kita udah benar-benar jatuh cinta sama hasil studinya, oke, go ahead. Apapun yang kita nggak punya, kita adain. Ini harus jalan. Nah, artinya apa? Pada saat kita mengukur kemampuan kita dan kita mengukur revenue yang bisa kita dapatkan dan mengukur kondisi market, kita sangat yakin. Karena yang bikin studi kita ini juga bukan abal-abal. Kita juga bukan bikin studi sebulan 2 bulan. Kita sudah memulai dari 2022. Kemudian orang mungkin bertanya, loh kenapa lama sekali? Ada satu maskapai yang saat ini yang akan dikeluarkan dari Saudi, sampai sekarang itu mereka nggak keluarin. Isu terbaru mereka nunggu Indonesia Airlines. Oh ya, kenapa bisa gitu? Karena secara nggak sengaja mereka sama kita punya konsep yang sama. Ingin membawa negara itu untuk rute-rute internasional begitu. Dan mereka bermain di segmen premium dan mereka tahu ada satu maskapai dari Indonesia yang juga akan bermain di segmen yang sama, premium market. Oke. Itu yang juga akan membedakan Indonesia Airlines dengan maskapai penerbangan lainnya toh. Iya. Bermain di premium market. Bisa dijelaskan mungkin maksudnya premium market itu seperti apa? Nah, karena gini, sekarang itu kan era penerbangan premium itu kan di tahun 60-70-an itu sangat berjaya pada saat itu. Kemudian di awal 2000-an dengan munculnya low cost carrier, penerbangan berbiaya rendah. Nah, perlahan-lahan mulai tergerus eksistensi dari premium airline. Nah, tapi kita coba mengkaji di sini. Kita coba mengkaji. Salah satunya itu adalah saya berdiskusi dengan Channel Airways dari Inggris dengan CEO-nya pada saat itu. Nah, dia menyampaikan premium market ini luar biasa. Tapi sekarang tidak ada maskapai yang berani bermain di situ. Nah, saya bilang ke beliau pada saat itu, oke, coba kita adu data dan informasi. Oke. Dia kumpulkan data sebanyak-banyaknya, saya kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kita adu data ini. Kemudian kita dapat kesimpulan, ternyata benar. Terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang cukup besar terhadap penerbangan berbiaya rendah. Ya balik lagi kepada hukum alam, ada harga, ada rupa. Anda mau pelayanan yang bagus, nggak mungkin Anda bayarnya rendah. Nggak mungkin Anda bayarnya rendah, Anda pengennya dapat pelayanan bagus. Oke, makanya Indonesia Airlines akan menggrab premium market tadi itu dengan harga, berarti akan bagaimana nantinya? Nah, di sini uniknya. Saya juga nggak tahu kenapa banyak yang mengklaim itu bisnis airline itu susah untungnya. Ini saya bingung. Boleh dicek di semua data, di semua airline, tidak ada major international airline itu yang rugi. Nggak ada. Cuma di Indonesia aja yang selalu teriak-teriak maskapai itu rugi, penerbangan itu rugi, harus disubsidi terus sama pemerintah. Oke. Kisah nyata, tahun 2023 Singapore Airlines kasih bonus karyawan itu ke semua level 8 kali gaji, bonus akhir tahun. 2024 kemarin ini baru dikeluarin lagi bonusnya. Semua level karyawan dapat bonus sama 8 kali gaji. Pertanyaannya, apakah mungkin mereka rugi kalau mereka bayar bonus karyawan segede itu? Berarti kalau ada yang maskapai penerbangan rugi gimana tuh? Menurut Pak Iskandar, kenapa tuh? Kok ada yang bisa bilang rugi? Jadi kalau di dalam kalkulator saya itu impossible, nggak mungkin. Emirates nggak pernah rugi, Qatar nggak pernah rugi, Etihad nggak pernah rugi, British Airways. Oke, jadi itu juga yang membuat Pak Iskandar merasa yakin gitu untuk bisa membuka bisnis penerbangan di Indonesia. Kita bisa lihat loh kondisi ekonomi kita mungkin yang sekarang sama tahun 2002 kemarin pas pertama kali Pak Iskandar baru mulai riset dan sebagainya itu berbeda gitu. Kita tahu sendiri secara dalam negeri pun ketidakpastian ekonominya banyak gitu ya dengan segala kebijakan-kebijakan yang ada. Secara global pun situasi sekarang juga penuh dengan ketidakpastian gitu. Bagaimana Pak Iskandar melihat apakah memang peluangnya masih besar untuk membuka bisnis maskapai penerbangan?
Kalau saya selalu tersenyumnya gini kalau bercanda sama temen itu. Apa sih pasti di hidup ini? Hmm. Nggak ada. Tapi Anda bisa mengukur masa depan. Ya, tapi pasti ada kalkulasi bisnis yang Benar. harus dihitung kan. Kita mau bisnis pasti pengen untung kan, Iya. Pak. Kita tidak bisa memprediksi masa depan. Benar, di tahun 100 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita bisa menghitung masa depan. Dengan cara apa? Kenapa banyak bisnis yang gagal? Banyak startup yang gagal. Yang pertama adalah ada satu sifat manusia itu yang memang turunan langsung dari Nabi Adam. Sifat terburu-buru. Ini udah turunan dari Nabi Adam. Itu sifat ini terbawa terus sama manusia. Semua pengen cepat-cepat. Semua pengen disegerakan. Buru-buru. Nggak mikirin bagaimana untuk menyusun rencana yang matang. Tidak melakukan studi kelayakan sebagus mungkin. Ini kan menjadi dasar. Studi kelayakan ini adalah dasar. Sebuah proyek itu layak ataupun tidak. Feasible or not. Layak secara operasional, belum tentu layak secara komersial. Layak secara komersial, belum tentu layak secara finansial. Nah, layak secara finansial, belum tentu layak secara yang lain. Nah, di semua kelayakan ini kan harus diukur, harus dihitung, dan harus dikaji. Nah, dan mengkaji ini nggak bisa satu kali, harus berkali-kali. Oke. Di sana kita dapat jawaban. Setelah semua studi kelayakan ini dilakukan dan kita minta dilakukan perbandingan-perbandingan dan kita dapat satu angka, di angka itulah kita memutuskan layak ataupun tidak. Once kita menentukan ini layak, kita nggak akan mundur selangkah pun. Oke, jadi dari hasil studi kelayakan mungkin bisa kita tahu juga gimana nih hasilnya tentang market di industri penerbangan di Indonesia. Kenapa ini masih menjadi begitu menarik gitu untuk berbisnis penerbangan di Indonesia? Karena bisnis Indonesia itu paling menarik adalah karunia dari Allah itu. Indonesia itu diletakkan di antara dua benua dan dua samudra. Ini kan pelajaran SD. Ini dasar bisnis aviasi Indonesia yang paling menarik. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ribuan pesawat lalu lalang melewati Indonesia setiap hari. Oke. Numpang lewat. Penumpangnya numpang lewat. Ya, jadi lokasi dari Indonesianya sendiri itu sudah menjadi suatu keuntungan ya. Ini adalah lokasi yang sangat strategis gitu ya untuk bisa menggrab peluang berbisnis penerbangan ini. Begitu bukan, Pak? Iya, sekarang gini, saya perbandingkan. Tidak ada penerbangan direct dari Jakarta ke Paris. Saya tidak bilang Indonesia salah mengelola aviasi. Tapi kalau saya boleh bilang, masih belum maksimal mengelola bisnis aviasi. Padahal aviasi ini jika dikelola dengan maksimal, revenue bagi negara itu luar biasa gilanya kalau saya bilang. Yang tadi saya sampaikan, revenue Soekarno-Hatta dengan revenue Changi itu gila-gilaan. Changi itu luar biasa gilanya, revenue-nya dia. Makanya pada hari ini, dia lagi bangun Terminal 5. Oke. Terminal 5 Changi ini saya kasih bocoran. Sebesar 1, 2, 3 terminalnya dia sebelumnya. Segede apa bandaranya dia. Karena dia sudah menghitung berapa penumpang yang dia akan bawa ke Changi. Apa sih bedanya Changi sama Soekarno-Hatta? Konsep kita beda sekali. Ini yang membuat aviasi Indonesia itu tidak menguntungkan di Indonesia. Soekarno-Hatta dan semua bandara Indonesia mayoritas itu adalah origin airport dan end destination airport. Not hub airport. Kita bandingkan, penduduk Singapura 5 juta, setengah dari penduduknya Jakarta. Penumpang Singapura Bandara Changi 2024 kemarin hanya 40 juta sekian, lebih rendah dibandingkan Soekarno-Hatta. Tapi kenapa mereka bisa make money begitu besarnya? Ini kan harusnya jadi pertanyaan besar. Ya. Dan ya dengan melihat jumlah penduduk Indonesia yang juga semakin banyak, berarti mau dibilang daya beli masyarakat, kita dibilangnya lagi lemah, Pak. Tapi kayaknya kebutuhan untuk pergi travelingnya tetap ada aja gitu ya. Sebenarnya ini satu bocoran. Di Indonesia Airlines, di studinya kita itu, penumpang yang kita bawa dari Indonesia, yang kita targetkan itu hanyalah 20%. Oke.
kita tidak menargetkan penumpang dari Indonesia. Hanya 20%, kecil. Dari mana datangnya penumpang kita yang 80%? Itu adalah rahasianya Kelip Holding. Oh, oh nggak bisa ya dibocorkan, Tapi itu adalah dari rahasianya. studinya kita sangat optimis. Dalam 5 tahun pertama kita bisa bawa dengan target okupansi 70%, kita bisa bawa 4,4 juta penumpang. Dari 4,4 juta penumpang itu adalah hanya 20% dari Indonesia. Sisanya adalah dari seluruh dunia yang akan bertransit di Soekarno-Hatta, Jakarta. Baik, jadi itulah justru jadi impian besar dari Indonesia Airlines ya, menggrab para penduduk dari dunia ini terbang dengan transit di Indonesia, karena tadi memang targetnya adalah rute-rute internasional gitu ya Pak. Tapi belum dijawab nih, rute-rute internasional yang akan menjadi patokan utamanya rute-rute kemana aja nih? Di awal tahun, di tahun pertama operasi kita akan terbang ke 20 kota. Nah, mungkin kalau saya kasih tahu sekarang nanti nggak seru lagi di soft launchingnya. Oke. Insya Allah dalam waktu dekat setelah Lebaran nanti ini di awal Mei atau pertengahan Mei kita akan soft launching. Di sana kita akan ceritakan seseksi apa sih Indonesia Airlines ini. Baik, itulah kenapa kayak masih Semenarik ditahan-tahan apa nih. sih? Baik, kalau gitu kita cari yang pasti-pasti aja. Tahapannya deh, sudah sejauh apa saja sih? Tadi kan dibilang sudah dalam mendirikan PT-nya dulu kan, Iya. yang memang yang membuktikan bahwa ini adalah perusahaan berbasis nasional nih di Indonesia. Akan ada tahapan apa lagi yang harus dilewati oleh Indonesia Airlines ini? Nah, karena gini, tahap perizinan ini kan di Indonesia juga bertahap. Tidak bisa kita hanya datang, investor itu datang ke Indonesia bawa duit, udah semua langsung jadi kan enggak. Ada beberapa tahapan kita harus lalui setelah kita selesai di Kementerian Hukum dan HAM kemarin untuk pendirian perusahaannya. Tahap berikutnya adalah kita akan ke Kementerian Investasi untuk beberapa perizinan dasar di sana dulu, juga termasuk untuk registrasi investasi kita di sana. Nah, selesai dari Kementerian Investasi, kita akan menghadap ke Kementerian BUMN untuk alokasi bandara di mana nanti akan menjadi base dari Indonesia Airlines sendiri. Karena Indonesia Airlines ini akan berbasis di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jadi, menjawab yang banyak bertanya kemarin, apakah Indonesia Airlines ini berbasis di Jakarta, Singapura? Indonesia, di Jakarta, Soekarno-Hatta Airport. Oke, sudah terjawab gitu ya. Nah, selesai dari Kementerian BUMN, barulah kita nanti menghadap ke Kementerian Perhubungan untuk proses untuk Air Operator Certificate untuk AOC-nya, untuk izin terbangnya kita. Jadi semua bertahap ini semua akan kita lalui dan kita lalui ini dengan sangat-sangat terencana pastinya. Jadi kalau kemarin sempat ada statement dari Kementerian Perhubungan, Indonesia Airlines belum berlisensi, belum berizin. Ya ini benar seperti disampaikan. Masih ada beberapa tahap dulu di awal yang kita harus lakukan sebelum kita menghadap ke Kementerian BUMN. Ya, jadi terjawab ya kenapa. Memang tadi ada beberapa berita ya belum memiliki license dan sebagainya dari Kementerian Perhubungan, ya memang benar karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu ya Pak Iskandar ya, yang akan juga takes time gitu. Tapi benar nggak sih untuk uji kelayakannya ini dari INA kabarnya akan meng-hire juga konsultan aviasi dari Singapura dan Amerika Serikat? Iya, nah karena gini, di kita Kelip Holding itu bukan tentang bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengoperasikan, bagaimana kita memaintenance, dan bagaimana kita mendapatkan hasil. Ini semua akan didampingi oleh konsultan. Di semua proyeknya kita itu kita selalu menggandeng konsultan untuk melakukan perencanaan. Setelah selesai perencanaan, kita akan menggandeng konsultan untuk pelaksanaan. Selesai pelaksanaan, kita akan menggandeng konsultan untuk monitoring, evaluasi, dan juga untuk auditing di situ. Nah, di sini kita akan menggandeng konsultan ternama dunia. Karena apa? Kita butuh pengakuan dari terutama Eropa dan Amerika. Karena pada hari ini Indonesia itu termasuk yang di blacklist ataupun dilarang untuk terbang ke Eropa. Tidak ada maskapai Indonesia yang terbang ke Eropa pada hari ini. Karena isu utamanya itu adalah safety dan operation dari maskapai Indonesia ini tidak baik dianggap oleh mereka. Nah, ini jugalah yang menjadi alasan kenapa di Indonesia Airlines ini yang direkrut itu bukan orang Indonesia. Nah, ini yang jadi gonjang-ganjing kemarin.
Namanya doang Indonesia Airlines, tapi tim yang ada dari Indonesia. Ya, saya dapat bocoran katanya awak kabinnya nanti dari Airways, terus direktur komersialnya itu dari Emirates dan SQ. Terus direkturnya juga direktur produknya nanti ada dari Royal Brunei dan Emirates. Gimana tuh, Pak? Jadi gini, Indonesia Airlines ini diproyeksikan untuk bersaing dengan Emirates, dengan Singapore Airlines, dengan Cathay Pacific, dengan Etihad, bukan dengan maskapai lokal Indonesia. Nah, jadi seperti di sepak bola, kalau kita mau bersaing dengan Real Madrid, seminim-minimnya itu tim kita itu harus AC Milan. Nggak mungkin timnya itu PSSB Biren dari kampung saya bawa untuk tanding sama Real Madrid. Nah, di sini untuk bersaing dengan mereka, kita mempersiapkan tim bukan sekali dua kali. Saya udah bongkar pasang tim itu dari 22. Saya menggunakan tim lokal awalnya. Saya menggunakan tim lokal, saya kasih mereka satu big picture, plan-nya itu seperti ini. Target kita begini. Ternyata dari mereka tidak mampu menjangkau ke sana. Dan mereka bilang, mimpi kita terlalu besar di sini. Oke, berarti kita tidak di satu mimpi hari ini. Kemudian saya membentuk tim yang kedua. Membentuk tim yang kedua, udah hampir nyampe. Tapi mereka bilang, terlalu berat. Saya bilang, Anda salah orang. Kalau Anda bicara terlalu berat. Nah, karena nggak ada yang berat di dunia ini. Nah, kemudian saya bentuk tim yang sekarang ini. Saya kumpulkan orang-orang terbaik dari seluruh maskapai terbaik dunia. Saya dapatkan direktur operasi dari Singapore Airlines yang saat ini menduduki salah satu posisi strategis di Singapore Airlines. Saya merekrut direktur produk dan service dari Emirates karena saya tahu Emirates itu salah satu yang servisnya terbagus, produk terbagus itu adalah Emirates, maka saya ambil orang dari Emirates. Menjualnya mereka itu luar biasa, makanya saya ambil direktur komersial juga dari Emirates. Nah, yang paling menjadi konsentrasi saya adalah di service. Saya bilang, dan saya harus akui, dan kita semua harus mengakui pada hari ini, hospitality Indonesia pada hari ini sedang tidak baik. Dibandingkan dengan Thailand, kita jauh kalah hospitality-nya kita. Terbukti 2024 pariwisata Thailand lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Terus gimana tuh berarti strateginya? Meskipun ya, ini cerita wisata. Pariwisata Thailand bisa melampaui Indonesia, ini kan luar biasa. Ada apa dengan Indonesia? Meskipun penyumbang wisatawan ke Thailand itu adalah orang Indonesia. Kita juga yang ke sana. Nah, apa refleksinya berarti dari situ? Nah, di sini saya melihat salah satu yang menjadi poin itu adalah hospitality kita di sini. Nah, dan saya sangat konsen terhadap hospitality ini. Makanya saya merekrut manajer cabin crew ini dari British Airways, yang juga dia salah satu member di asosiasi pramugari Eropa. Nah, orang yang cukup kredibel, punya banyak karya tulis yang mendapatkan penghargaan, orang sangat hebat. Nah, di sini kita berinvestasi terhadap manusia karena kita ingin membangun satu budaya. Nah, sebagai contoh, kalau kita bisa kilas balik, di tahun 90-an Malaysia itu mengimpor guru dari Indonesia karena mereka tahu pendidikan Indonesia itu pada saat itu bagus sekali. Kenapa hari ini kita harus malu mengimpor orang dari luar untuk membangun hospitality kita? Harapannya adalah dengan kita membangun satu pondasi baru di sini, menjadi role model yang baru dari mereka yang datang ini, atau mereka juga nggak akan datang untuk tinggal seumur hidup di sini. 3 tahun, 5 tahun mereka juga akan pulang ke kampung halamannya mereka lagi. Nah, harapannya kita adalah pada saat nanti mereka pulang ke kampung halamannya, kita sudah punya role model di sini. Kita sudah punya basic tentang hospitality. Oke, kalau memang timnya tim internasional lah ya istilahnya, timnya memang mengambil dari maskapai-maskapai penerbangan internasional, nanti unsur keindonesiaannya akan seperti apa dong? Jadi gini, ini mungkin yang orang belum tahu. Logo yang unik di Indonesia Airlines ini. Dan orang akan terkaget-kaget pastinya pada saat kita soft launching nanti kita umumkan. Logonya itu ini loh artinya.
Kok bisa sih? Aduh, jadi ini Jadi pantas saja semua informasi masih tertahan Jadi karena nunggu dari soft logonya launching ya. aja itu nanti akan ketahuan. Logonya itu adalah sangat-sangat Indonesia sekali. Dari Sabang sampai Merauke semua orang tahu logo ini. Tapi nanti untuk service seperti pramugari dan sebagainya akan Indonesia, Nah, jadi untuk orang-orang Indonesia gitu. cabin crew manager kita yang saat ini saya sudah minta dia untuk berangkat ke Dubai. Sekarang uh, cabin crew manager kita yang dari Inggris ini dan juga satu deputinya dia kita juga rekrut yang dari Republik Ceko ini, mereka berdua sekarang sudah berangkat ke Dubai per minggu kemarin. Nah, saya minta mereka itu untuk mulai stalking. Nah, pesan saya kepada mereka adalah cari sebanyak-banyaknya pramugari dari Indonesia yang bekerja di sana saat ini. Karena ternyata saya informasi banyak sekali orang Indonesia itu yang bekerja sebagai pramugari di Emirates, di Qatar Airways, di KT Pacific, di Etihad. Itu banyak sekali orang Indonesia. Di SQ pun juga ada kayaknya ya. Banyak sekali. Maka saya bilang ke dia, tugas kamu adalah safari. Selesai dari Dubai kamu ke Doha, selesai dari Doha ke Hong Kong, selesai dari Hong Kong ke Bangkok, selesai dari Bangkok ke Singapura. Kumpulkan sebanyak mungkin orang Indonesia yang di maskapai asing untuk ke Indonesia Airlines. Oke, jadi kru kabinnya pun akan mau memprioritaskan Orang Indonesia Indonesia. ya. Nah, Ya, ya. karena saya bilang gini, mungkin kalau kemarin trending itu adalah kabur aja dulu, mungkin mereka adalah bagian dari kabur aja dulu. Saya bilang ke si Kevin kemudian saya ini, kasih tahu mereka kita punya satu hashtag, ayo pulang. Waduh, Hashtag kedua, meriahkan sebuah Indonesia. hope. Karena saya Oke. bilang apa? Mereka dulu kabur dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri karena ada kepastian karir. Karena gajinya lebih besar. Ini dua alasan utama. Dan hari ini saya bilang ke mereka, di Indonesia Airlines, career path Anda itu tidak akan jauh beda. Bahkan kita berani mengklaim itu lebih bagus daripada Emirates. Lebih bagus daripada Singapore Airlines. Kalau Anda mencari karir, Indonesia Airlines adalah tempatnya. Kita punya career path di sini. Dan kita punya konsultan yang udah menyusun career path di semua departemennya kita. Nah, yang kedua, bicara gaji. Indonesia Airlines, kita punya sistem gaji. Itu lebih baik 2% pada hari ini, hitungan awal kita. Lebih baik 2% sistem dan nominal gaji kita dibandingkan Singapore Airlines. Jadi tidak ada alasan Anda tidak pulang. Ayo pulang, meriahkan Indonesia. Wah, menarik nih ya. Jadi saatnya hunting para cabin crew yang mungkin sekarang lagi Ini juga yang saya sampaikan di kepada luar gitu. direktur operasional. Saya bilang, semua posisi saya kasih orang asing kecuali direktur operasi penerbangan. Saya dapat satu pilot orang Indonesia yang udah nyerah sama Indonesia. Saya ngobrol sama beliau, ayo pulang ke Jakarta, kita ketemu. Enggak, kita ketemu di Singapura aja, kata dia. Enggak, kita ketemunya di Jakarta. Rumah kita di Jakarta loh, saya bilang gitu. Nah, alhasil dia mengalah, dia pulang ke Jakarta, kita ketemu di Jakarta, kita ngobrol. Saya bilang, seenggak suka apapun kita sama Indonesia, sebenci apapun kita sama Indonesia, this is our home. Yang saya tangkap tuh kayaknya Indonesia Airlines punya cita-cita sebagai perusahaan lokal, tapi skema bisnisnya internasional gitu ya. Benar. Kan inilah yang mau kita bangun. Kita mau menunjukin, nggak mungkin Indonesia ini bukan negara maju. Tidak ada syarat Indonesia ini negara miskin. Dari segala syarat persyaratan menjadi negara maju, Indonesia punya semuanya. Oke, berarti suntikan modalnya gede banget dong nih. ada bocoran nggak tuh? Modalnya bisa sampai berapa nih? Untuk modal terus terang 100% ini akan dibiayai oleh salah satu bank internasional. Salah satu bank internasional, bank terbesar di dua negara, salah satunya dari Timur Tengah, salah satunya itu dari Asia. Oke. Jadi konsorsium dua bank inilah nanti yang akan memberikan pembiayaan dan finance untuk Indonesia Airlines dalam 3 tahap. Nah, tahap pertama pembiayaan kita adalah di 145 juta US dollar. Tahap 2, 3
itu nanti. Nanti. Ya, saya rasa dengan bagaimana suntikan modal dan kepercayaan investor ini memang bisnis ini mimpinya besar ya, bukan target yang pengen main-main dan ecek-ecek aja gitu ya, mempunyai ambisi yang sangat besar gitu untuk mendunia. Karena saya bilang gini, pada saat ini kadang yang orang salah menafsirkan, pada saat melihat sesuatu yang baru cenderung underestimate. Saya sampaikan kepada semua cycle-nya saya itu. Kita ini hidup di zaman modern. Hari ini orang Arab itu lagi belajar terbang ke bulan. Masa kita orang Indonesia mau belajar balik ke zaman onta? Udah nggak zamannya lagi. Mari kita berpikir itu melihat ke depan. Visi kita itu ke depan. Indonesia itu harus maju ke depan. Karena kita bisa lakukan ini di semua sektor, di banyak sektor kita bisa lakukan. Contoh, pada saat kita launching proyek 2.500 megawatt pembangkit listrik tenaga surya, hanya orang Indonesia yang bilang Kelip Holding itu perusahaan gila. Hanya orang gila yang bilang investor tidak percaya sama Indonesia. Itu mereka yang tidak pernah berkecimpung di investasi. Banyak statement mengatakan investor tidak tertarik sama Indonesia. Indonesia itu minus untuk investasi. Saya bilang, kata siapa? Ya, ini menarik sih karena di saat kan sekarang lagi ramai investor asing sedang kabur dari Indonesia, tapi sebenarnya masih ada yang menaruh harapan besar ya dengan ya terbukti didirikannya Indonesia Airlines ini. Di Singapura itu investor dari seluruh dunia itu mereka mencari Asia lewat Singapura. Dan sebagian dari mereka itu end destination-nya itu adalah Indonesia. Mungkin kemarin pada saat mereka datang sambutannya kurang baik, atau sambutan dari mana nih? Pemerintah dari pemerintah kita mungkin sambutannya kurang baik, atau mungkin ada ketidakpastian regulasi. Nah, ada ketidakpastian hukum. Nah, ini kan sebenarnya tantangan bagi kita Indonesia. Tapi di luar dari semuanya itu, Indonesia ini sudah di arah yang benar. Sudah banyak perbaikan-perbaikan dilakukan oleh Indonesia. Dari dulu banyak ketimpangan hukum, sekarang sudah mulai membaik. Nggak mungkin presiden itu bisa membalikan semua itu dalam 100 hari atau dalam 1 tahun, 1 periode, nggak mungkin. Indonesia ini negara yang besar. Butuh waktu, butuh effort, dan butuh kerja keras dari semua pihak untuk memperbaiki semuanya ini. Dan kita sudah di arah yang benar seharusnya di Indonesia ini gitu. Terbukti, itu 2 bulan yang lalu itu saya bawa 14 orang grup investor dari Portugal, dari Inggris, dari Spanyol, terus ada dari Jepang, ada dari China. Kita ketemu di Singapura, mereka cuma bilang, kami maunya ke Indonesia. Iya, kita ke Indonesia, tapi ngopinya di Singapura dulu. Dan ya berarti itu juga ya akhirnya kenapa perusahaannya juga berbasis pertama di Singapura terlebih dahulu, walaupun tadi kan dibilang anak perusahaannya semua di Indonesia ya kan. Karena gini, mengundang mereka untuk langsung ke Indonesia ini enggak mudah. Ini fakta. Tapi kita undang mereka ke Singapura dulu. Di Singapura kita jelaskan kepada mereka, Indonesia ini seperti ini loh. Sektor-sektor ini yang sangat potensial untuk dikembangkan dan investasikan. Bidang-bidang ini sangat potensial untuk dikembangkan. Di sana kita jelaskan kepada mereka. Mereka mempelajari, mengkaji. Dan kita tidak hanya menceritakan proyeknya Kelip Holding, kita menceritakan proyek-proyek yang lain. Kita cerita, di Jawa Tengah ada proyek ini. Anda mau kita hubungkan dengan BKPM Jawa Tengah. Oh, ini ada proyek seperti ini di Provinsi Riau. Anda mau kita konekkan mereka dengan teman kita di BKPM Provinsi Riau. Juga dengan beberapa provinsi yang lain. Nah, karena saya selalu membangun hubungan dengan beberapa BKPM atau Kementerian Investasi di beberapa provinsi. Karena kadang kita ketemu investor itu mereka bukan di bidangnya kita. Tapi kan kita nggak mungkin bilang, sorry, bidang Anda beda sama saya. Kan kita nggak begitu. Pada saat mereka datang cerita, saya ingin berinvestasi, bidang saya tambang. Oke, coba saya cari informasi dulu. Saya tanya ke BKPM di beberapa provinsi, ada nggak investasi tambang di sana? Oh, ada Pak. Oke Bu, saya punya satu potensial investor, ini ada, tolong disambut. Kita deliver kepada mereka. Ya, dan ternyata juga ujung-ujungnya sektor penerbangan ini ya yang menjadi salah satu yang menarik gitu ya buat para investor asing ini. Kembali ke Indonesia Airlines, berarti armada pesawat yang akan digunakan apa nih kira-kira? Nah, karena kita mau bersaing dengan mereka yang besar-besar itu, jadi kita juga harus sebesarnya mereka. Nah,
Di dalam studi yang udah disusun ini, kita rencanakan itu akan mengoperasikan untuk 5 tahun pertama 5 unit Airbus A321 Neo atau yang long range. Dan pesawat berbadan besar Airbus 350 seri 900 dan juga Boeing 787 seri 9. Kemarin sempat ada beberapa statement dari pengamat mengatakan mimpinya Indonesia Airlines ini nggak mikir-mikir. Anda mau mengoperasikan Airbus 350. Anda datang ke Airbus itu, antri Anda harus 5 tahun. Benar, kalau Anda datang ke Airbus antrinya 5 tahun, tapi direktur Airbus datang ke saya udah 3 kali ke Jakarta. Oh iya, gimana ceritanya? Maka saya bilang, semuanya kan balik kepada kita. Bagaimana kita meng-approach mereka? Bagaimana pendekatan kita dengan mereka? Gitu kan. Berarti ini kesiapan armada pesawat yang tadi seperti Airbus itu sudah deal nih. Saat ini kita sedang negosiasi akhir untuk 3 unit Airbus 350 seri 900 baru, pesawat baru. Ini pesawatnya masih di Toulouse, Perancis. Nah ini pesawatnya pesawat baru. Jadi yang bilang kemarin nggak ada pesawat baru, bagi Anda nggak ada yang baru, bagi saya ada. Oke, menarik ya. Jadi Indonesia Airlines akan Ini kita sedang bertarung dengan itu. 3 maskapai besar untuk mendapatkan yang 3 unit ini. Dan saya di awal sudah sampaikan kepada Direktur Airbus, kalau saya tidak dapat prioritas, Anda juga tidak menjadi prioritas saya di masa depan. Ini kan bagaimana bergaining kita dengan mereka. Bagaimana Anda melihat Indonesia, begitulah Indonesia melihat Anda. Bagaimana Anda melihat Indonesia Airlines hari ini, begitulah di depannya nanti saya akan melihat Airbus. Iya. Berarti tidak perlu antri nih untuk mendapatkan armada dan kesiapannya. Untuk jumlah besar kita tetap antri, tapi saya prioritas di tahun pertama saya mau terbangkan 7 armada dan saya butuh prioritas untuk 7 armada. Dan itu semua akan baru begitu armadanya. Kita untuk yang dapat potensi baru 3 unit Airbus 350 ini. Meskipun kita sedang bertarung saat ini untuk mengamankan 3 unit armada ini. Untuk yang berbadan kecil 321 4 unit yang kita targetkan, kita masih negosiasi dengan beberapa lessor dan kita juga masih bernegosiasi dengan Airbus. Karena di Airbus juga gini, ada beberapa maskapai kan yang sudah bangkrut beberapa tahun kemarin. Mereka juga beberapa yang sudah order jauh-jauh hari sebelumnya. Begitu mereka bangkrut kan mereka tidak melanjutkan, di take over ataupun dialihkan ke nomor antrian berikutnya. Nah di sini kita coba mencuri kesempatan. Pada saat ada yang cancel order, di sini kita coba masuk. Tok. Indonesia Airlines di sini loh. Oke. Gitu. Nah tadi tuh yang masih belum terjawab adalah seberapa premium sih, kayak gimana? Saya tahu sih tadi masih bilangnya nunggu ada soft launching dulu ya. Tapi mungkin boleh kasih bocoran gitu. Akan seperti apa sih premiumnya Indonesia Airlines ini? Dari segi fasilitasnya akan ada seperti apa? Fasilitas yang orang tidak mungkin akan bayangkan pada hari ini. Waduh, jadi penasaran. Contoh sederhana. Kita bandingin suka Emirates deh, kayak gimana perbandingannya nanti? Mulai dari konsepnya kita itu adalah end to end service. Mulai dari Anda membeli tiket, Anda itu sudah dimanjakan. Nggak ada orang beli tiket itu dilayani. Dulu ada waktu zaman masih travel agent, orang masih beli tiketnya manual, datang ke counter dilayanin. Nah, jadi counter yang diteknologikan pada hari ini, inilah yang dilakukan oleh Indonesia Airlines. Jadi mulai dari calon penumpang membeli tiket, mereka itu sudah dimanjakan. Okay. Mereka datang ke bandara, makanya kenapa kemarin kita sempat kasih satu slogan, fly like a royal, terbang layaknya bangsawan. Itukah slogannya yang akan digunakan Indonesia Airlines? Tidak. Oh tidak. Konsepnya seperti itu. Konsepnya kurang lebih. Karena mulai dari beli tiket sudah dilayani, Anda datang ke bandara sudah dilayani, Anda mau naik pesawat dilayani, Anda duduk di pesawat lebih-lebih dilayani, Anda turun pesawat dilayani, sampai Anda di tempat di rumah Anda dilayani. Baik, jadi kurang lebih tertangkap lah ya Detailnya konsepnya nanti kan ada seperti di apa. dalam soft launchingnya Indonesia Airlines, nggak lama lagi kok. Oke. Nanti berarti kalau gitu datang lagi ya ke sini ya Pak Iskandar ya, kalau misalnya udah launching beneran. Terakhir nih, ya sebelum terakhir sih, karena tadi kan Pak Iskandar sempat menyebut soal Aceh. Jadi Pak Iskandar ini adalah putra asli Aceh ya Pak ya.
sebenarnya backgroundnya adalah sebagai seorang banker tadinya. Berapa kali udah balik ke Aceh? Apakah masih ingat dengan kampung halaman? Karena kan sekarang berarti Pak Iskandar di Singapura terus dong, harus kayak gitu nggak? Kalau saya sebenarnya, nah ini yang mungkin menjawab juga pertanyaan dari banyak netizen kemarin. Indonesia, Iskandar mengendalikan bisnis Kelip Holding di Indonesia ini dari Singapura. Justru kebalikannya, orang Singapura malah yang komen gitu. Kok si Iskandar ini betah banget di Jakarta? Betah banget ada di kota-kota lain di Indonesia, kok di Singapuranya enggak? Oh justru malah jarang di Saya itu Singapurnya. lebih banyak menghabiskan waktu itu di Indonesia. Antara di Jakarta dengan urusan aktivitas kantornya saya, atau saya berkeliling beberapa daerah itu untuk membangun dan mencari potensi untuk kita membangun energi terbarukan. Karena saya senang itu membangun energi terbarukan di daerah terpencil pelosok. Nah, saya hanya ke Singapura itu jika ada rapat penting yang mereka tidak mau diwakili oleh direktur saya yang lain. Saya harus Baik. datang. Atau ada dokumen yang saya harus tanda tangan basah yang tidak boleh tangan digital, baru saya datang. Kalau enggak, mau ngapain di Singapura? Indonesia lebih enak kok, makanan kita lebih enak kok. Ya pasti kesukaan Orang-orangnya lebih makanannya asik kok di apa? sini. Makanannya pasti suka makanan Aceh nih ya, yang apa namanya rempah-rempahnya juga kuat. Kapan terakhir kali pulang ke Aceh, Pak Saya Iskandar? terakhir pulang ke Aceh ini saya diserak sama orang. Terakhir pulang ke, Ayo, terakhir pulang ke Aceh Lebaran tahun lalu. berarti Lebaran tahun ini silaturahmi lagi nih, Insya Allah iya Lebaran nggak? tahun ini minggu depan Ke Aceh, mudik lagi ke Aceh. mudik lagi ya. Iya. Tapi waktu masih kecil emang ada kenangan ingin apa ya? Kenangan untuk punya perusahaan penerbangan sendiri nggak sih? Atau memang pure dari filosofi yang dan sejarah yang Pak Iskandar dapatkan itu tentang cerita Pak Soekarno? Saya mulai tertarik dengan bisnis aviasi itu karena gini. Waktu awal saya diceritakan tentang bisnis aviasi, saya bilang, nggak dulu deh. Nah, tapi mungkin disinilah jalan Allah gitu ya. Beberapa hal terjadi, perubahan besar terjadi di hidup saya itu adalah pada saat dihadapkan dengan sebuah maut. Nah, ini juga dengan bisnis airline. Saya mulai berpikir dengan bisnis airline itu. Pada saat saya berhadapan dengan maut, pada saat waktu itu adalah ceritanya, saya dari Surabaya, saya akan terbang menuju Jakarta. Nah, pada saat saya sudah boarding itu, saya ngerasa kok gaung mesin di pesawat tersebut kiri sama kanan itu kok kayak nggak balance. Tapi saya antara ngantuk dan tersadar itu, saya coba untuk sadar, tapi mata berat sekali. Nah, kemudian setelah dia pushback, pesawatnya mundur, engine-nya dimatikan dua-dua. Kok tiba-tiba mati? Nah, tiba-tiba di starting lagi engine-nya. Sama, seperti tidak balance antara kiri dan kanan. Kemudian dia taxiing, pada saat dia sudah di runway, dia take off, di posisi yang sudah sangat kencang sekali, udah siap buat dia lepas landas, tiba-tiba si pilot, dia reject take off. Dia reject take off dan kita semua terpental penumpangnya. Kita semua terpental. Kita semua Wow, terpental pernah di situ. mengalami itu, Saya Pak pernah mengalami Iskandar. itu. Nah, pada saat dia udah berhenti di ujung landasan, kemudian dia putar balik, masuk lagi ke parkiran, penumpang semua ada turun. Di situ saya penasaran. Saya bilang waktu kita mau berangkat lagi, saya bilang ke pramugarinya, Mbak, tolong titip kartu nama saya buat si kaptennya. Karena Saya pengen berterima kasih sama beliau. Nah, singkat cerita, saya ketemu dengan pilotnya, saya nanya, kejadian pada hari itu ya, dia bilang, dia ingin mencoba untuk take off. Tapi di detik-detik terakhir, dia nggak yakin. Nah, saya nanya, jika Anda take off, 50-50. 50% kita akan nyampe di Jakarta, 50% kita nggak landing sama sekali. jadi pengalaman Jadi ini, yang pada saat saya diselamatkan dari maut ini, mengkhawatirkan itu ya. disitulah saya mulai berbicara dengan si pilot ini. Nah, saya bercerita dengan dia. Saya ditawarin bisnis airline. Bagus itu Pak, ayo. Apanya yang ayo? Apa menariknya? Oh, bisnis airline itu menarik loh, begini segala macam. Dia menjelaskan secara terperinci. Dan saya mulai berpikir, kalau Anda bilang menarik, kok maskapai Indonesia kok nggak ada yang untung? Mereka tidak mengkaji. Kalau lo ngurus ini, lo harus kaji dulu bos, kata dia gitu. Nah, di sini saya tertantang untuk mengkaji. Nah, saya mengkaji, mempelajari, mencari informasi, mencari data, kemudian saya bawa ke
Dewan Pemegang Saham, saya sampaikan, saya mau jalankan bisnis airline. Pemegang saham ngomong, ya lu ngapain ngomong-ngomong ke kita? Kan chairman di situ. Lu mutusin sendiri dong. Cuma saya bilang, ya kan butuh ACC nih. kan kita kasih sama pemegang kan pura-puranya kan ada diskusi dulu. Saya bilang gitu. Pura-puranya ada diskusi dulu. Even at the end saya kan make decision, tapi kan kita diskusi dulu. At least one day gua butuh apa-apa, lu kan tahu. Ada backup nih. Wow, jadi ternyata dari situ ya, dari cerita pengalaman yang tadi disebutnya pengalaman yang hampir maut itu ya Pak ya, yang ya itu mengencamkan juga ya, pengalaman yang sangat berkesan tapi sekaligus malah jadi turning point begitu ya, dengan adanya ide untuk masuk ke atau terjun ke bisnis penerbangan ini. Sangat menarik sekali. Berarti kita akan tinggal tunggu nih launchingnya. Kira-kira udah ada prediksi kapan akan mulai terbang Indonesia Airlines? Dari timeline yang kita sudah susun ini, oke, sebelum kita ke kapan take off pertama, nah beberapa event yang akan kita lakukan sebelumnya itu adalah kita rencanakan dalam waktu dekat kita akan soft launching. Nah itu direncanakan di Jakarta, tapi kita masih menunggu jadwal waktu dari brand ambassador-nya kita. Karena kebetulan waktunya beliau ini sangat padat sekali. Masih rahasia nih brand ambassador-nya? Oke, gambarannya adalah kita sedang berdiskusi. Yang satu kita sudah selesai kontrak. Ada satu senior aktris dari Hollywood yang akan menjadi brand ambassador-nya kita. Yang kedua adalah salah satu penyanyi terkenal dari Asia. Ya bocorannya adalah dia yang kemarin dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia. Wow, menarik nih ya. Nah, kita masih nunggu jadwal dari kedua mereka ini untuk kita soft launching di Jakarta. Nah, kemudian nanti selesai dari sana, kita rencanakan antara bulan Oktober atau November kita akan tour untuk grand launching Indonesia Airlines. Nah, grand launching kita ini akan kita lakukan di 4 kota. Kita akan mulai dari Singapura, kemudian kota kedua di Bangkok, kota ketiga di Hong Kong, terakhir baru kita lakukan grand launching di Jakarta yang super meriahnya. Dan ini akan di-combine dengan sebuah konser yang luar biasa dari salah satu grup terkenal. Oke. Berarti kita akan tunggu launching dari Indonesia Airlines. Nanti ngajak Cuanomics Liputanam jalan-jalan boleh kali Pak? Kita keliling pesawatnya, lihat-lihat interiornya. Pasti dong, harus, karena gini. Asik. Inaugural flight kita ini nanti, itu kita tidak akan jual tiket. Tapi kita akan lelang tiket di sana. Karena ini akan menjadi satu pengalaman berharga yang Anda tidak mungkin dapatkan di maskapai lain. Oke. Karena pada hari ini, nah ini bocoran sedikit. Kita sudah cerita tentang inaugural flight-nya kita ini kepada beberapa partner kita di Singapura. Ada satu orang itu yang minta langsung bayar. Ini harga yang fantastis. Belum ada maskapai manapun yang bisa jual harga tiket 550 juta untuk terbang 7 jam. Kota destinasi kita itu adalah 7 jam dari Jakarta. Tapi ada satu orang ini yang dia minta langsung bayar 7 jam. Minta langsung bayar 550 juta rupiah. Untuk terbang 7 jam, saya bilang kenapa? Saya nggak mau kelewatan momen ini. Wow, oke kalau gitu. Berarti next janji ya Pak, kita next ngobrol-ngobrol di dalam pesawat Indonesia Airlines, gimana? Harus, oke sip, deal ya Pak. Kita sarapan loh. Oke, aduh Mbak ini mikrofonnya. Baik kalau begitu ini karena waktu juga sudah terbatas ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Iskandar sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat teman-teman Cuanomics gimana? Apakah kira-kira sudah dapat gambaran ya tentang Indonesia Airlines? Nanti kita nantikan lagi lah seperti apa launching dari Indonesia Airlines. Tapi jangan lupa like and share konten ini juga ya. Sampai jumpa dan salam SCTV. Thank you.